Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi 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 wabarakatuh. wabarakatuh. Nah, hari ini saya akan menyampaikan materi dasar-dasar akuntansi manajemen ya. Diawali dengan tujuan pembelajarannya. Di sini ada memahami peran akuntan manajemen dalam satu organisasi. Kedua, mengidentifikasi perbedaan dan persamaan utama antara akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Ketiga, memahami konsep-konsep dasar yang mendasari JIT, TQM, Theory of Constraint atau TOC. JIT itu just in time ya. Nah, ini pendahuluan. Pendahuluan di sini menguraikan akuntansi ya terbagi dua. Akuntansi sendiri itu pengertiannya secara singkat, sistem akuntansi yang menyediakan laporan untuk pemangku kepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Ya, sedangkan akuntansi sendiri terbagi dua, ada akuntansi manajemen, ada akuntansi keuangan. Akuntansi manajemen itu intinya informasi untuk membuat keputusan dan mengontrol operasi suatu organisasi. Atau pemakainya itu internal, yaitu pihak manajemen, pihak manajer yang di dalam perusahaan itu sendiri ya. Kalau akuntansi keuangan mempublikasikan laporan keuangan dan laporan lainnya, jadi pemakainya eksternal, itu bedanya. Jadi lebih luas kalau akuntansi keuangan itu pemakainya investor, internal, kemudian pemerintah, ya, pajak, direksi, pemegang saham. Tapi kalau akuntansi manajemen ya cuma direksi dan manajemen di dalamnya aja gitu. Nah, definisi akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen mengidentifikasi, mengumpulkan, mengukur, mengklasifikasi, dan melaporkan informasi yang bermanfaat bagi pengguna internal dalam merencanakan, mengendalikan, dan mengambil keputusan. Itu menurut buku Hansen dan Mowen. Sedangkan akuntansi manajemen atau akuntansi manajerial berkaitan dengan penyediaan informasi untuk manajer, yaitu orang-orang yang di dalam organisasi yang mengarahkan dan mengendalikan operasi organisasi. Itu menurut Garrison dan kawan-kawan. Akuntansi manajemen menyediakan data penting yang memberikan informasi kepada kegiatan organisasi. Ya. Nah, ini diperjelas di sini bahwa akuntansi manajemen itu hanya untuk manajerial ya. Informasi yang disediakan itu hanya untuk manajer gitu. Peran manajer dan kebutuhan informasi akuntansi manajemen. 1. Perencanaan. 2. Pengarahan dan pemberian motivasi. 3. Pengendalian. Informasi akuntansi manajemen memainkan peran yang penting dalam ketiga aktivitas pokok manajemen di atas, yaitu perencanaan, pengarahan, pemberian motivasi, dan pengendalian. Terutama dalam fungsi perencanaan dan pengendalian. Biasanya disingkat dengan POAS. POAS itu for planning, organizing,
A-nya actuating, C-nya controlling gitu. Nah, kemudian selanjutnya perencanaan. Ya. Perencanaan itu meliputi serangkaian aktivitas ya dan spesifikasi bagaimana aktivitas tersebut akan dilaksanakan. Nah, di sini diurai lagi. Perencanaan itu satu bisa mengidentifikasi berbagai alternatif yang tersedia dan selanjutnya memilih alternatif yang terbaik untuk memilih atau memenuhi tujuan organisasi. Poinnya adalah seluruh alternatif memiliki pengaruh terhadap pendapatan atau biaya dan data akuntansi manajemen menjadi sangat penting untuk memperkirakan pengaruh tersebut. Kemudian data tersebut dapat berupa volume penjualan, margin keuntungan, biaya dari usaha lain yang sejenis. Kemudian perencanaan kedua komponennya adalah menyusun rencana terinci untuk seluruh bagian organisasi yang akan terlibat. Apa aja? Sini ada rencana manajemen dijabarkan secara formal dalam bentuk anggaran atau budget. Kemudian anggaran dibuat oleh akuntan manajemen yang menunjukkan rencana manajemen yang spesifikasi dan kuantitatif. Kemudian data yang diperlukan antara lain target volume penjualan, laba, biaya, dan lain-lain. Ya. Kemudian pengarahan yang kedua dan pemberian motivasi. Nah, pengarahan dan pemberian motivasi meliputi aktivitas untuk menggerakkan orang-orang untuk melaksanakan aktivitas yang sudah direncanakan dan menjalankan kegiatan rutin. Nah, manajer memberikan arahan tegas yang tugas secara tegas kepada karyawan, menengahi konflik, menjawab pertanyaan yang muncul, menyelesaikan permasalahan, kegiatan operasi, dan membuat keputusan lainnya. Nah, data akuntansi manajemen seperti laporan penjualan harian digunakan untuk membuat keputusan harian. Nah, kita sering mendengar slogan bahwa sesuatu yang kita rencanakan harus dilaksanakan. Apa namanya? Slogannya itu, jadi kalau kita sudah punya rencana, nah rencana itu harus dilaksanakan. Gitu. Nah, sesuatu yang akan kita kerjakan harus direncanakan. Sesuatu yang kita kerjakan, yang akan kita rencanakan, dan sesuatu yang sudah direncanakan harus kita kerjakan. Seperti itu. Jadi rencana itu sangat-sangat perlu. Kemudian pengendalian. Pengendalian itu meliputi aktivitas untuk memastikan bahwa perencanaan telah dilaksanakan dan telah disesuaikan dengan kondisi yang ada dan lingkungan yang selalu berubah. Kemudian dalam aktivitas pengendalian, manajer membutuhkan umpan balik atau feedback yang merupakan sinyal apakah operasi perusahaan berada dalam jalur yang telah ditetapkan. Artinya sesuai dengan SOP dan ketentuan perusahaan. Kalau keluar dari jalur, nah ini harus diluruskan sama manajer. Umpan balik merupakan alat yang sangat efektif untuk melakukan pengendalian. Umpan balik itu apa saja? Umpan balik disajikan dalam bentuk laporan, ya bisa laporan kinerja yang membandingkan antara anggaran dengan hasil sesungguhnya. Jadi perencanaan dengan realisasi, rencana anggaran dengan anggaran realisasi. Kalau misalnya anggarannya 10, nah apakah realisasinya 10, apa 20, apa 5, seperti itu. Yang bagus itu harus sama anggaran 10, realisasi 10, seperti itu. Kemudian laporan kinerja dapat memberikan petunjuk operasi mana yang tidak sesuai dengan rencana dan bagian mana yang perlu mendapat perhatian lebih. Jadi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan yang sudah terjadi nanti dievaluasi, dicocokkan dengan rencana apakah sudah sesuai. Misalnya rencana kita tuh A, B, C, D, E. Nah pelaksanaannya ternyata nggak A, B, C, D, E, malah B, C gitu, hanya nggak ada sampai B, C, D aja. Nah itu seperti itu. Sampai di sini yang tanyakan dulu. Cukup? Belum ada, Pak.
belum ada. Nah, ini perbedaan akuntansi manajemen dengan akuntansi keuangan ya. Akuntansi keuangan tuh melapor kepada pihak-pihak di luar organisasi yaitu eksternal seperti pemilik, kreditur, pemerintah. Kalau akuntansi manajemen itu melapor kepada pihak-pihak di dalam organisasi yaitu internal saja. Kemudian penekanan pada ikhtisar hasil keuangan dari aktivitas di masa lalu. Kalau ini manajemen penekanan pada pengambilan keputusan yang mempengaruhi masa depan. Akuntansi keuangan untuk penekanan pada data yang objektif dan dapat diverifikasi. Akuntansi manajemen penekanan pada data yang relevan. Akuntansi keuangan dibutuhkan informasi yang akurat. Akuntansi manajemen dibutuhkan informasi tepat waktu. Ya. Akuntansi keuangan yang disusun hanya ikhtisar data untuk seluruh organisasi. Akuntansi manajemen yang disusun adalah laporan segmen terinci mengenai departemen, produk, pelanggan, dan pegawai. Akuntansi keuangan mengikuti PABU. Akuntansi manajemen tidak perlu mengikuti PABU. PABU ada yang tahu apa? Nggak tahu ya. Apa Pak tadi kurang jelas? Mengikuti PABU, PABU kepanjangan dari apa? Ada yang tahu nggak? Nih PABU, mengikuti PABU kan kalau akuntansi keuangan tuh, kalau akuntansi manajemen tidak perlu mengikuti PABU. Apa itu PABU? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu dikasih 50.000 deh, kalau kejawab. Ayo. Ini Jangan. bukan Pak, pundi ama bakti umat bukan Pak? Bukan, itu waktu JIS nanti, bukan dengan JIS itu. Prinsip akuntansi yang berterima umum bukan Pak? Prinsip akuntansi yang berterima umum. Ada lagi Atau yang seperangkat prinsip akuntansi, standar dan prosedur yang yuridis, teoritis, dan praktis. banyak amat, sedikit aja. Tadi yang Peraturan akuntansi bukan Pak? Prinsip akuntansi yang berterima umum, itu bukan Pak? salah, dikit lagi. Betul, kesininya mah BU-nya betul, tapi awalnya salah. Prinsip akuntansi badan usaha bukan Pak? Wah, menjauh itu, makin menjauh. Prinsip akuntansi yang berlaku umum bukan Pak? Iya, itu udah betul, tapi salah dikit. Sedikit lagi. Peraturan akuntansi berlaku umum mungkin Pak? Salah, dikit lagi. Ya, itu sampai 10. 1, Ini 2, Pak, prinsip akuntansi berterima umum bukan Pak? 3, salah. 4, 5, 6, 7, Akuntansi yang harus dipenuhi bukan Pak? salah. 7, 8, Pedoman akuntansi yang berterima umum Pak? 9, salah. 9,5. Aduh, gocap. 10. Loh. Udah. Halo Pak. Gagal Pak. Udah benar Pas, tadinya. Akuntansi berlaku umum. Pak-nya ini P-nya salah. Ada yang prinsip, ada yang pedoman. Yang benar adalah pernyataan. Akuntansi berlaku umum. Aduh. Ternyata. Jangan sedikit Pak. Padahal Pak mau ngejawab tadi Pak. Salah sedikit kata saya juga tadi ya. Oke. Lanjut. Ini ringkasan sejarah ya, akuntansi manajemen. Ini 1880 sampai 1925 itu akuntansi manajemen difokuskan pada perhitungan biaya produk. Ini kaitannya dengan akuntansi biaya, yaitu menelusuri tingkat laba perusahaan dari setiap produk dan menggunakan informasi ini untuk pengambilan keputusan. 1925-1950 penekanan pada penilaian persediaan untuk laporan eksternal. 90-an, 1950-an sampai 60-an itu ada upaya untuk memperbaiki kegunaan sistem biaya konvensional. 1980-an sampai 90-an disadari praktek akuntansi manajemen tradisional tidak mampu memenuhi kebutuhan manajerial. Nah, tahun 90-an ke atas dikembangkan sistem akuntansi manajemen baru
yang dapat memenuhi kebutuhan perubahan lingkungan ekonomi. Ya, itu sejarah daripada akuntansi manajemen. Perubahan lingkungan bisnis. Maksudnya itu perubahan lingkungan bisnis itu terdiri dari perubahan besar dalam lingkungan bisnis, di mana persaingan berubah menjadi persaingan global. Kemudian perubahan dalam mengelola organisasi. Kemudian beberapa pendekatan atau praktik akuntansi manajerial telah dikembangkan untuk membantu organisasi dalam menghadapi tantangan tersebut. Antara lain JIT, TKM, proses engineering, re-engineering, dan theory of constraint. Ya, constraint. Nah, ini JIT itu just in time. JIT itu menekankan pada pengurangan persediaan sampai jumlah yang minimum. Mengurangi kebutuhan modal kerja, mengurangi kebutuhan uang, mengurangi waktu proses, mengurangi produk cacat, ya, dan menghilangkan hal-hal yang tidak diperlukan. Nanti dapat. Nah, ini TQM, ya, Total Quality Management. TQM itu berfokus pada pelanggan dengan menggunakan pemecahan masalah secara sistematis dengan menggunakan tim yang dibentuk dari pekerja di garda depan, frontliner kalau di perbankan itu. Kemudian menekankan pada kerjasama tim, fokus pada pelanggan dan fakta. Nah, ini yang proses di engineering. Re-engineering itu artinya rekayasa ulang proses meliputi desain ulang secara menyeluruh proses bisnis dalam rangka menghilangkan aktivitas yang tidak bernilai tambah dan mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan. Perbedaan dengan TQM adalah rekayasa ulang proses lebih mengandalkan spesialis luar perusahaan. Sedangkan TQM lebih banyak dilakukan manajemen. Itu bedanya. Nah, dan theory of constraint yang tadi ya, TOC, menekankan pada pentingnya mengelola kendala yang dihadapi organisasi. Jadi ini untuk mengelola kendala-kendala pakai TOC. Nah, karena kendala adalah sesuatu yang menghalangi organisasi, maka proses perbaikan akan efektif kalau difokuskan pada kendala yang dihadapi. Tuh, pakai TOC gitu. Jadi itu ada TQM, TOC, JIT ya. Itu merupakan formula-formula dalam akuntansi manajemen ya untuk mengatasi manajemen di dalam perusahaan itu berjalan lancar. Nah, itu akuntansi manajemen ya yang sesi yang paling pertama ini yang paling dasar ya. Kalian sudah bisa mengenal sedikitnya apa itu akuntansi manajemen. Ya, kalau kita orang akuntansi harus tahu juga tentang manajemen karena itu kaitannya dengan pengelolaan SDM ya. Gitu. Orang manajemen belum tentu bisa akuntansi, tapi orang akuntansi pasti bisa manajemen gitu. Kayak dari sampai sini cuman sekian ya tentang akuntansi manajemen, perkenalan saja. Ada yang sampaikan, ada yang menanyakan nggak? Sampai di sini. Tidak ada, Pak, sudah cukup. Oke, Tidak ada, cukup Pak. ya. Sepertinya sudah cukup, Pak. Oke. Kalau gitu saya close dulu ya. Kalau nggak pertanyaan ya. Kita lanjut ke materi yang pokok ya. Terima kasih ya Baik, Pak. atas perhatiannya. Baik, Assalamualaikum Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ini saya ganti link dulu ya, udah mau habis soalnya. Baik, Pak. Baik, Pak.